Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Cindy Rahmawati dengan NIM 2020008058 kelas 5A2 Manajemen Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan membahas tentang cara beradaptasi dan memenangkan persaingan di era disrupsi. Apa sih era disrupsi? Era disrupsi adalah era di mana perubahan-perubahan yang terjadi disebabkan karena adanya disrupsi sehingga mengubah sistem dan tatanan kehidupan masyarakat secara luas. Suatu fenomena di mana terdapat sejumlah perubahan atau lompatan yang besar yang keluar dari tatanan yang lama dan mengubah sistem yang lama menjadi sebuah sistem baru untuk menunjukkan adanya perubahan fundamental secara besar-besaran yang dapat mengubah semua tatanan. Selanjutnya, penyebab terjadinya disrupsi. Perkembangan teknologi digital sangat pesat dan telah meluas sampai ke seluruh penjuru negara, terutama di daerah perkotaan. Perkembangan teknologi digital ini ditandai oleh meluasnya jaringan internet di seluruh negara yang memiliki budaya berbeda. Kehadiran jaringan internet mampu membuat masyarakat suatu negara atau suatu daerah dengan daerah yang lainnya dapat dengan mudah berbagai informasi secara aktual tanpa ada batasan tertentu. Perkembangan teknologi digital ini kemudian disebut juga sebagai revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan semakin banyaknya penggunaan Internet of Things atau LOT yang telah mendisrupsi berbagai bidang kehidupan manusia. Kemunculan revolusi 4.0 ini juga ditandai dengan tingginya konektivitas sistem informasi dan munculnya berbagai kecerdasan buatan yang memungkinkan industri untuk bergerak dengan sedikit input dari manusia. Dampak disrupsi terhadap bisnis. Era disrupsi memiliki dampak yang cukup signifikan terutama bagi dunia bisnis. Perubahan teknologi ke arah yang semakin canggih di suatu sisi membawa kemudahan-kemudahan baru bagi masyarakat dalam menjalankan bisnisnya. Namun, di sisi lain teknologi juga memaksa perusahaan-perusahaan yang telah mapan harus bisa beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Salah satu dampak yang paling signifikan adalah kalahnya perusahaan-perusahaan yang belum melakukan transformasi digital dengan perusahaan-perusahaan baru yang lebih relevan. Contohnya seperti bisnis retail, media cetak, taksi konvensional, dan sebagainya. Cara menghadapi disrupsi saat ini. Yang pertama, tingkatkan SDM perusahaan. Sumber daya manusia adalah aspek paling penting dalam sebuah perusahaan. Sumber daya yang berkualitas akan lebih mudah beradaptasi dengan teknologi baru ataupun cara-cara baru yang diterapkan untuk menghadapi kompetitor yang lebih unggul. Sebab perusahaan perlu memberikan pelatihan bagi karyawannya guna meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki. Yang kedua, terapkan teknologi digital. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, perusahaan mulai mengadopsi teknologi digital untuk menunjang bisnisnya. Dengan penggunaan teknologi yang lebih canggih, pekerjaan bisa lebih mudah dilakukan dan menghemat waktu. Beberapa teknologi yang dapat diterapkan pada sebuah perusahaan adalah penggunaan robot, big data, hingga tools marketing. Untuk mengembangkan bisnis, perusahaan juga harus memahami strategi-strategi pemasaran digital dengan memaksimalkan konten. Yang terakhir, berinovasi. Langkah selanjutnya dalam menghadapi era disrupsi adalah berinovasi. Inovasi adalah kunci sukses dari mempertahankan pasar, sebab ketika perusahaan telah melakukan inovasi, maka perusahaan-perusahaan baru siap merebut pangsa pasar dan mendominasinya. Inovasi yang dilakukan oleh perusahaan juga mengikuti perubahan pasar yang terus berubah dari waktu ke waktu. Oleh karenanya, inovasi juga harus dibarengi dengan riset yang kuat. Untuk mempersiapkan kemampuan SDM dalam menghadapi era disrupsi, bisa menggunakan platform pembelajaran. Selanjutnya, cara menghadapi era disrupsi yang akan datang. Yang pertama,
peka terhadap informasi terbaru. Hal pertama yang harus disiapkan dalam menghadapi era disrupsi yaitu harus peka terhadap informasi terbaru dan perkembangan dunia pendidikan. Untuk mengetahui informasi tersebut, bisa membacanya lewat laman artikel pendidikan yang ada di internet atau tergabung dalam suatu komunitas yang membahas tentang dunia pendidikan. Yang kedua, berani menciptakan inovasi baru. Tips selanjutnya yang harus disiapkan untuk bisa menghadapi era disrupsi yaitu memiliki sikap berani dan menciptakan inovasi baru. Yang ketiga, melakukan kolaborasi. Selain itu juga harus berani melakukan kolaborasi untuk menciptakan inovasi baru. Yang keempat, mengubah pola pikir. Salah satu tips penting untuk bisa menghadapi era disrupsi yaitu dengan cara mengubah pola pikir. Pada umumnya, pola pikir kerap kali mengambil alih kapasitas seseorang dalam mengambil kesimpulan dan memecahkan suatu permasalahan. Yang kelima, mengetahui dan berani menanggung risiko. Hal lain yang harus dilakukan yaitu berani menciptakan inovasi, juga harus mengetahui resiko yang akan dapatkan nantinya. Begitu juga dengan reward. Yang keenam, memanfaatkan teknologi. Untuk menghadapi era disrupsi harus melibatkan kemajuan teknologi supaya tidak mengalami ketertinggalan. Yang terakhir, jangan pernah merasa puas. Ada kalanya kita merasa puas dengan hasil kerja yang telah dilakukan, namun ada saatnya pula dengan rasa puas itu seseorang bisa berhenti karena sudah merasa cukup dan tidak ingin menggali lebih dalam lagi potensi yang mereka miliki. Oleh karena itu, ada baiknya ketika kita telah berhasil memperoleh dan menciptakan sesuatu, jangan langsung merasa puas, tetap gali potensi yang dimiliki, ciptakanlah inovasi baru lagi. Langkah-langkah dalam beradaptasi dan memenangkan persaingan di era disrupsi yang dikaitkan dengan cita-cita. Ketika saya lulus kuliah, saya akan bekerja menjadi pengusaha. Menurut saya, dengan menguasai berbagai teknologi sangat berpengaruh dalam menunjang karir ke depannya. Saya ingin menjadi pengusaha yang sukses, yang tentunya harus memiliki skill yang mumpuni di bidang teknologi. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.